Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 kelas Y5D. Pertama-tama kami akan memperkenalkan diri. Saya Dedis Mudikasari sebagai moderator. Ada rekan saya bernama Siti Muminah, Agustin Dinda, dan Fauzi Juliana. Kami kelompok 10 akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang teaching writing. Menulis atau writing merupakan salah satu dari 4 keterampilan berbahasa selain menyimak, berbicara, dan membaca dalam pengajaran bahasa. Menulis dapat diartikan sebagai proses mentransformasikan pikiran ke dalam bahasa tulisan. Dengan kata lain, menulis adalah proses mengungkapkan ide, pikiran, atau perasaan dengan kata-kata di selembar kertas. Dalam proses menulis, siswa perlu memiliki ide yang cukup, mengorganisasikan dengan baik, dan mengekspresikannya dengan gaya yang sesuai. Menyatakan bahwa menulis adalah pekerjaan mental untuk menemukan ide, memikirkan bagaimana mengungkapkannya, dan mengaturnya menjadi pernyataan dan paragraf yang jelas bagi pembaca. Selanjutnya ada purpose of writing. Tujuan penulisan sebagai berikut. Yang pertama ada tujuan penugasan. Penulis menulis karena diminta oleh seseorang. Ide untuk menulis tidak datang dari penulis sendiri. Tujuan altruistik. Penulis menulis untuk menghibur pembaca, untuk mengurangi kesedihan pembaca dan membuat hidup mereka lebih mudah dengan menggunakan tulisannya. Tujuan persuasif. Tujuan ini meyakinkan pembaca tentang kebenaran ide yang diberikan oleh guru. Tujuan informasi. Tujuan penulisan ini adalah untuk memberikan informasi kepada para pembaca. Tujuan ekspresi diri. Tujuan ini adalah untuk memperkenalkan penulis kepada pembaca. Tujuan kreatif. Ia cenderung mendapatkan nilai-nilai seni. Tujuan pemecahan masalah. Tulisan ini digunakan untuk memecahkan masalah yang dihadapi oleh penulis. Selanjutnya ada the importance of writing. Menulis merupakan proses yang kompleks. Artinya, dalam menulis siswa harus mempertimbangkan banyak hal untuk membangun sebuah tulisan yang baik. Menurut Harmer menyatakan bahwa banyak pentingnya belajar menulis. A. Menulis tidak sering terikat waktu dalam percakapan. Dalam kegiatan menulis, siswa memiliki lebih banyak waktu untuk berpikir daripada yang mereka lakukan dalam kegiatan berbicara. Mereka dapat mengungkapkan apa yang mereka ketahui dalam pikiran mereka, dan bahkan siswa menggunakan kamus buku, tata bahasa, atau bahan referensi lain untuk membantu mereka. B. Menulis mendorong siswa untuk fokus pada penggunaan bahasa yang akurat. Ini adalah cara yang baik bagi siswa untuk mengembangkan bahasa mereka ketika mereka menuliskan apa yang mereka pikirkan atau mengungkapkan ide-ide mereka dengan bahasa yang akurat. C. Menulis sering digunakan sebagai sarana memperkuat bahasa yang telah dipikirkan. Dalam pengajaran menulis, guru sering meminta siswa untuk menulis kalimat atau paragraf menggunakan tata bahasa yang baru dipelajari. Siswa harus membuat catatan tentang apa yang telah mereka pelajari selama proses pembelajaran berlangsung. Itu membuat siswa mampu memahami tentang bahasa yang telah dipikirkan. D. Menulis seringkali berguna sebagai persiapan untuk beberapa kegiatan lain. E. Menulis dapat digunakan sebagai bagian integral dari kegiatan yang lebih besar di mana fokusnya adalah pada hal-hal seperti latihan bahasa, acting, atau berbicara. Selanjutnya akan dibacakan oleh Siti Mukminah. Terima kasih Didis. Step of writing. 1. Perencanaan merupakan langkah penting dalam proses menulis. Dalam proses perencanaan, penulis harus memikirkan 3 hal utama. Pertama, tujuan penulisan. Penting untuk mengetahui tujuan menulis karena ini akan mempengaruhi hasil tulisan yang baik.
Dengan mengetahui tujuan menulis, seseorang dapat menentukan pos gaya bahasa yang paling tepat, sehingga hasilnya akan efektif untuk mencapai tujuan. 2. Audiens yang mereka tulis. Audiens di sini adalah para pembaca tulisan. Penonton akan mempengaruhi gaya bahasa, diksi, struktur paragraf, dan lain-lain. 3. Struktur isi tulisan. Seberapa baik urutan fakta, ide, atau argumen yang telah mereka putuskan untuk dimasukkan. 2. Menggambarkan drafting berarti mendapatkan ide-ide di atas kertas dalam kalimat dan paragraf. Dalam proses menulis, drafting diperlukan untuk membantu penulis menulis ide dan memutuskan apa yang harus didahulukan, kedua, ketiga, dan seterusnya, sampai yang terakhir. 3. Mengedit dalam proses penyuntingan. Penulis membaca kembali apa yang telah ditulisnya sebagai draft. Komentar pembaca lain akan membantu penulis membuat revisi yang sesuai. Di sini, penulis dapat mengubah apa yang penulis miliki ditulis jika mereka menemukan sesuatu yang buruk. Misalnya, informasi tidak jelas, tata bahasa salah, diksi tidak tepat, dan lain-lain. 4. Versi akhir. Versi final adalah langkah terakhir penulisan. Ini mungkin terlihat berbeda dari draft pertama yang telah dibuat sebelumnya, karena ada banyak perubahan dalam proses pengeditan. Namun, penulis siap untuk mengirimkan teks tertulis kepada pembaca. Components of writing. Untuk membuat tulisan yang baik, siswa membutuhkan banyak kosakata, tata bahasa yang benar, dan pemahaman yang baik. Ada beberapa komponen menulis, yaitu 1. Konten. Isi konten mengacu pada seperangkat informasi yang mendukung topik tertentu yang dibicarakan. Pada aspek isi, penulis dapat mengembangkan ide detail untuk menggambarkan topik utama. Kedua, organisasi. Organisasi berarti bagaimana siswa menyusun ide-ide mereka. Organisasi teks adalah ide-ide yang jelas, organisasi yang baik, urutan logika, dan kohesif. 3. Kosakata. Ketepatan dalam memilih dan menggunakan kosakata dalam setiap kalimat merupakan hal yang penting dalam menulis. 4. Tata bahasa. Tata bahasa adalah aturan bahasa dalam menggabungkan kata-kata. Penggunaan tata bahasa dapat diterapkan di semua jenis struktur kalimat sehingga membuat tulisan lebih bermakna. 5. Mekanik. Mekanik berarti bagaimana siswa menulis. Paragraf merupakan gabungan dari beberapa kalimat yang memerlukan ejaan dan tanda baca yang baik. Jika penggunaan tanda baca tidak tepat, paragraf tidak akan terbaca. Terima kasih. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ratih. Problem of learning writing. Yang pertama adalah mengorganisir ide. Umumnya, masalah siswa dalam proses menulis adalah bagaimana mengorganisasikan ide menjadi kalimat. Nation menyatakan bahwa beberapa peserta didik mampu mengatakan apa yang ingin mereka tulis, tetapi mengalami kesulitan dalam menuangkannya ke dalam bentuk tulisan. Hal ini dikarenakan siswa mengalami kesulitan dalam mengembangkan ide dan terkadang mereka tidak tahu apa yang akan mereka tulis. Saat menulis, siswa biasanya menulis konten yang tidak sesuai dengan tema. Yang kedua adalah kurangnya kosakata. Kosakata juga menjadi bagian penting dalam menulis komposisi. Kurangnya kosakata membuat siswa menulis kalimat yang tidak komunikatif. Mereka akan mengalami kesulitan dalam mengungkapkan ide-ide mereka, terutama dalam menulis. Jika siswa tidak menguasai kosakata dengan baik, mereka juga biasanya memilih kata yang salah. Yang terakhir adalah akurasi tata bahasa. Ketika siswa mencoba menulis, mereka biasanya bingung apakah kalimat atau tata bahasa mereka benar atau tidak. Berdasarkan penjelasan di atas, penting bagi siswa dan guru untuk mengetahui masalah-masalah dalam pembelajaran menulis, sehingga mereka dapat menemukan cara terbaik untuk mengantisipasinya. Dan siswa dapat belajar menulis dengan lebih mudah.
The task of teacher in writing. Yang pertama adalah mendemonstrasikan. Guru harus mampu menyadarkan siswa akan bahasa yang digunakan atau orang lain untuk mengetahui fungsi menulis dengan menggunakan apapun caranya. Yang kedua adalah memotivasi dan memprovokasi. Guru harus memotivasi dan memprovokasi siswa mereka untuk mulai menulis dan membantu mereka untuk mengetahui motivasi mereka. Siswa terkadang kehilangan ide, motivasi, dan kepercayaan diri. Guru sebagai penyaji materi harus membantu mereka menemukan kembali motivasi mereka. Yang ketiga adalah mendukung. Guru harus mendukung siswa ketika mereka mendapatkan masalah dan membutuhkan bantuan guru untuk memecahkan masalah. Yang keempat adalah menanggapi. Guru harus memberikan reaksi atau saran terhadap draft dari tulisan-tulisan siswa. Yang kelima adalah mengevaluasi. Guru harus mengevaluasi tugas siswa untuk mengetahui pemahaman siswa. Berikut pemaparan materi dari kelompok kami, yaitu kelompok 10. Mohon maaf jika masih ada yang kurang dalam pemaparan materi. Berikut dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.